Salam, perkenalkan nama saya Yohanda Laira, saya dari Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis semester 1 dengan NIM 2454201009. Jadi saya akan membuat salah satu video project syarat memenuhi ketuntasan dalam mata kuliah Pendidikan Etika dan Budaya Anti Korupsi dengan dosen pengampu Judianto Mandai, SSO MSI. Dan saya akan memberi materi penyuluhan tentang dampak korupsi terhadap lingkungan. Korupsi khususnya yang terkait dengan lingkungan bukan hanya masalah hukum, tapi juga ancaman nyata bagi kehidupan kita. Korupsi terhadap lingkungan dapat merusak ekosistem, mengancam kesehatan, dan merugikan ekonomi. Berikut beberapa dampak korupsi terhadap lingkungan yang perlu kita pahami. Yang pertama, kerusakan ekosistem dan kehilangan keanekaragaman hayati. Contohnya penebangan liar, pertambangan ilegal, pencemaran laut. Yang kedua, ancaman kesehatan dan kualitas hidup. Contohnya polusi udara, korupsi dalam pengolahan industri dan transportasi dapat menyebabkan polusi udara yang berbahaya bagi kesehatan manusia, dapat menyebabkan penyakit pernapasan, kanker, dan gangguan kesehatan. Yang ketiga, kerugian ekonomi dan kesenjangan sosial. Contohnya meningkatkan kesenjangan sosial, korupsi dapat menyebabkan meningkatnya kesenjangan sosial antara kelompok masyarakat yang kaya dan miskin akibat akses yang tidak merata terhadap sumber daya alam dan lingkungan yang sehat. Yang keempat, ancaman bagi generasi masa depan. Kualitas hidup yang menurun. Korupsi dapat menyebabkan kualitas hidup yang menurun bagi generasi masa depan akibat kerusakan lingkungan dan hilang sumber daya alam. Yang kelima, peran masyarakat dalam pencegahan korupsi. Itu meningkatkan kesadaran masyarakat perlu berperan aktif dalam mengawasi dan melaporkan praktik korupsi terhadap lingkungan. Dampak korupsi terhadap lingkungan salah satunya menurunkan kualitas lingkungan. Penurunan kualitas lingkungan dapat kita lihat dari banyaknya kasus illegal logging. Kasus illegal logging memberikan kerugian negara yang terjadi sampai 30-40 triliun rupiah per tahun. Bagaimana korupsi berdampak terhadap lingkungan? Korupsi menurunkan keberlanjutan lingkungan melalui penggundulan hutan akibat penebangan liar, penebangan kayu, dan penyelundupan hasil hutan. Apakah kerusakan lingkungan termasuk korupsi? Lebih lanjut bahwa penelitian ini menjelaskan bahwa kerugian lingkungan hidup berpeluang menjadi sebagai tindak pidana korupsi karena lingkungan dianggap sebagai barang milik publik yang tercakup sebagai kekayaan negara. Apa dampak dari kerusakan lingkungan? Dampaknya meliputi bencana alam yang lebih sering dan parah, ancaman terhadap pertanian, kesehatan manusia, dan kelangsungan hidup spesies. Apakah bahaya yang ditimbulkan dari perilaku korupsi? Tindakan korupsi merupakan tindakan yang sangat merugikan negara. Korupsi mengakibatkan melambatnya pertumbuhan ekonomi negara, menurunnya investasi, meningkatnya kemiskinan, serta meningkatkannya ketimpangan pendapatan. Apa kesimpulan dari korupsi? Korupsi merampas hak untuk hidup baik dan bahagia dari masyarakat, secara khusus masyarakat miskin yang pada prinsipnya menginginkan hak untuk hidup secara layak. Sebutkan apa saja sikap yang harus dimiliki untuk bersikap anti korupsi. Itu terdiri dari 9 nilai integritas anti korupsi. Pertama, jujur, lurus hati, tidak berbohong, tidak curang. Yang kedua, peduli, mengindahkan, memperhatikan atau menghiraukan orang lain. Disiplin, taat terhadap peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Mandiri, tidak tergantung pada orang lain. Apa saja yang termasuk dalam kerusakan lingkungan? Kerusakan lingkungan akibat gempa bumi, kerusakan bangunan, tanah longsor, perubahan struktur tanah dan batuan, degradasi lahan dan kerusakan bentang lahan, pencemaran udara, krisis air bersih, jatuhnya korban baik manusia, hewan maupun tumbuhan. Bagaimana jenis lingkungan di mana niat korupsi dapat berkembang? Bahwa korupsi masih hidup dan baik bahkan di mana-mana lembaga politik, ekonomi, hukum, dan sosial baik tertanam.
Apa saja upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah dan memberantas korupsi di lingkungan kalian? Pertama, hidup sesuai kemampuan. Salah satu hal yang mendorong kita melakukan korupsi karena sering kita tidak merasa cukup dengan bergaya hidup yang tidak wajar atau melebihi dari kemampuan kita. Yang kedua, mengatur manajemen waktu. Yang ketiga, fokus pada kinerja dan tanggung jawab pribadi. Yang keempat, mengatur pengeluaran. Yang kelima, selalu bersyukur. Apa saja faktor penyebab terjadinya pencemaran lingkungan? Industrialisasi, penggunaan pestisida dan pupuk berbasis nitrogen, sisa tanaman di pertanian, urbanisasi, kebakaran hutan, debu gurun, dan pengelolaan limbah yang tidak memadai. Bagaimana cara kita menjaga dan melestarikan lingkungan? Kurangi pemakaian plastik, hemat konsumen energi, hindari penggunaan bahan berbahaya, utamakan mobilitas berkelanjutan, mendaur ulang dan mengelola sampah dengan benar, menanam pohon dan vegetasi, mendukung produk ramah lingkungan. Apa tujuan melestarikan lingkungan? Konservasi alam merupakan kegiatan menjaga dan melestarikan alam sebagai tempat tinggal manusia. Menjaga alam merupakan salah satu upaya penting agar kita sebagai manusia tetap bisa hidup lama. Alam yang rusak pastinya akan membawa dampak yang buruk bagi manusia, sehingga pelestarian alam menjadi hal yang wajib. Mengapa penting untuk melindungi lingkungan? Alam memberikan kita udara, air, makanan, material, dan ruang rekreasi yang bersih. Menghabiskan waktu di alam baik untuk kesehatan mental kita. Dan jika kita tidak menjaga planet, iklimnya dan ekosistemnya, kita merusak cara masyarakat kita berfungsi, memperburuk kehidupan kita, dan mungkin yang paling langsung merusak kesejahteraan kita sendiri. Dari semua materi yang saya berikan, saya memberi satu kesimpulan untuk kita semua. Korupsi terhadap lingkungan adalah ancaman nyata bagi kita. Mari kita bersama-sama menjaga lingkungan.